Setelah kita berhasil membuat endpoint untuk menyimpan data ke database, selanjutnya kita akan membuat sebuah endpoint untuk melakukan update data yang ada di database. Caranya seperti apa? Caranya kita akan langsung buat sebuah method baru di bagian controllernya dan kita akan menaruh logic untuk mengupdate data di database pada method tersebut. Di sini kita akan coba buat function atau metode baru namanya adalah update one, dan di sini tentu metode ini akan menerima sebuah parameter di mana parameternya adalah parameter request. Jadi kita akan buat type-nya itu adalah request, dan di sini kita akan membuat sebuah variabel request. Dan yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil dari parameter path-nya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel baru namanya post ID, yang dimana ini untuk menampung data dari parameter URL-nya. Jadi di sini berarti kita akan ambil data dari $request, lalu di sini route, dan di sini anggap nanti nama parameternya adalah post ID. Dan yang berikutnya adalah kita akan mengambil atau membuat variabel title, yang dimana di sini untuk menampung dari request bodinya, yaitu title, dan di sini $description untuk menampung dari request bodinya. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat sebuah logic untuk melakukan update ke database. Lagi-lagi di sini saya akan menggunakan query builder untuk berhubungan dengan database. Jadi di sini DB kita panggil static method namanya table. Di sini kita akan melakukan update ke table post. Lalu di sini kita akan melakukan query yang ID-nya adalah ID post ID, $post ID, dan di sini kita akan melakukan method update. Oke, untuk metode update-nya di sini dia menerima sebuah objek atau array, dan di sini kita akan coba update data dari yang ada di database sesuai dengan data yang dikirimkan oleh si klien. Itu title-nya yang akan kita update sesuai dengan title yang dikirimkan oleh klien, dan yang kedua description-nya yang akan kita update sesuai dengan description yang dikirimkan oleh si klien. Kalau sudah berhasil, di sini kita akan melakukan return atau informasi ke klien bahwa datanya berhasil diupdate. Kita akan kasih message data berhasil diupdate. Oke, dan di sini untuk statusnya 200 sukses. Nah, jadi untuk metode update-nya cukup seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kalau metodenya udah ready, kita akan membuat root-nya. Di sini oke, yang pertama berarti metode yang akan kita panggil adalah update one, dan untuk root untuk mengupdate data biasanya metodenya adalah put. Lalu di sini selain menerima data dari body, put ini juga biasanya menerima sebuah parameter dari root-nya atau path-nya, ini kita taruh parameter juga. Jadi di sini post ID sesuai dengan yang kita set di bagian controllernya, yaitu di bagian sini, teman-teman. Oke, terus kalau udah berarti kita sudah membuat sebuah root dengan metode put, lalu path-nya yaitu post/post ID, dan metode yang akan kita panggil adalah update one. Oke, kalau udah berarti kita akan langsung cek aja di bagian HTTP kliennya, di mana di sini berarti kita akan update metodenya yaitu put, lalu di sini postnya
Yang mau kita update adalah post ID 1 dan di sini berarti ID 1, di sini ID 1 dan kita akan menambahkan di sini edited dan di bagian deskripsinya juga edited. Harapannya post ID 1 itu akan terupdate datanya jadi seperti ini. Oke, kalau udah kita akan coba hit. Oke, di sini kita sudah berhasil mendapatkan respon dari server, yaitu data berhasil diupdate dan statusnya yaitu 200. Sekarang kalau kita coba melakukan pengecekan di database, kita akan melakukan request di sini yang ID 1, title 1 harusnya kalau kita refresh sekarang udah ada editednya. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil, mengupdate data, yang ada di database. Sekarang kita akan coba update yang ID 2 berarti di sini kita akan tambahkan ID 2 kita send dan di sini dapat respon berhasil dan kalau kita refresh di bagian database di sini datanya, ke-update dan kalau kita misalnya mau akses pada endpoint-nya harusnya di sini. Nah, untuk ID 1 dan ID 2 sudah ke-update teman-teman. Dan selanjutnya kita akan coba recap di bagian codingannya. Jadi untuk melakukan update data dari data yang ada di database, yaitu yang pertama kita membuat sebuah metode yang dimana metode ini akan menerima parameter request gitu. Lalu di sini kita akan tampung eh, parameter root-nya di dalam variabel post ID dan untuk bodinya kita tampung di variabel title dan juga description. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan query builder untuk mencari data yang ada di table post dengan ID sesuai yang dikirimkan oleh klien dan kita akan melakukan update title dan juga description sesuai dengan data yang dikirimkan oleh klien, yaitu request bodinya. Dan kalau sudah selesai, kalau update-nya tidak ada error, maka kita akan mengembalikan ke klien bahwa data berhasil diupdate dengan status code 200. Dan kalau metodenya sudah kita buat, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah routing, yaitu dengan metode put, lalu di bagian path-nya kita menerima parameter namanya post ID dan di sini metode yang kita panggil yaitu metode update one. Nah, jadi itu dia cara kita melakukan atau membuat sebuah endpoint untuk mengupdate data ke database.